Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Ibu-ibu pengawasan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai berkahnya dan juga berbagai kebaikan-kebaikan. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah untuk pengajian di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait tema keutamaan dari bulan Dzulhijjah dan juga masalah-masalah yang terkait dengan hewan kurban, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwasanya tidak lama lagi bulan yang begitu agung, bulan yang Allah jadikan padanya berbagai macam keutamaan akan segera tiba, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah memiliki banyak sekali keutamaan, ibu-ibu. Di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Allah bersumpah, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi 10 hari. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan 10 hari bagian dari sumpahnya, di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal tersebut, itu menunjukkan bahwasanya hal tersebut memiliki keutamaan dan keagungan. Para ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala walayalin 'ashr, di situ yang diinginkan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, kita hafal insyaallah ya suratnya. Pada surat apa, Bu? Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr. Nah, ini para ahli tafsir sebagiannya menyebutkan bahwasanya yang dimaksud 10 hari di sini adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair dan Mujahid, dan selain dari mereka. Kemudian di antara keutamanya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada hari yang amalan baik, amalan soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah?"
Qala, maka Rasul bersabda, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yaji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian dia tidak kembali dengan membawa sesuatu apapun. Artinya ketika jihad yang merupakan amalan paling utama, amalan yang paling baik, paling bagus, itu tidak dapat mengalahkan amalan-amalan kebaikan ketika amalan tersebut dilakukan pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kecuali seorang yang dia itu keluar kemudian dia berjihad dengan jiwa dan hartanya, dengan pedangnya, dengan kendaraannya, kemudian dia tidak membawa sesuatu apapun. Artinya apa? Mati di jalan Allah, syahid. Baru dia dapat memperoleh keutamaan yang lebih di situ. Ini menunjukkan bahwasanya amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka penting ya ibu-ibu, monggo manfaatkan. Ya, kalau di bulan Ramadan ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah di awalnya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Monggo. Ya, ini luar biasa. Kemudian di antara keutamaan juga di bulan Dzulhijjah ada namanya Yaum Arafah, hari Arafah. Nah, ini. Hari Arafah itu terjadi pada tanggal berapa, Bu? 9. Ya, 9 Dzulhijjah. Hari Arafah di situ untuk orang-orang yang tidak mampu untuk pergi haji disyariatkan, disunahkan untuk berpuasa. Puasa 1 hari sebelum hari raya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, dinamakan puasa Arafah. Nah, ini untuk yang tidak haji. Tapi kalau yang berhaji nanti di sana tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Ya. Apa keutamanya kalau kita berpuasa di hari Arafah? Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qablahu wa sanatal lati ba'dahu, rawahu Muslim. Ya, jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berpuasa di hari Arafah itu Rasul berharap bahwasanya dia akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya selama 1 tahun dan juga setelahnya 1 tahun. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang luar biasa, Ibu, di bulan Dzulhijjah. Ya, ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita memiliki kesempatan untuk berpuasa di bulan di hari Arafah, maka monggo lakukan, karena di situ ada keutamaan yang sangat besar sekali. Dapat apa? Menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun sebelumnya dan juga sesudahnya. Ya. Itu diantara keutamanya. Kemudian juga pada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah juga terdapat adanya hari raya apa? Kurban, Yaum Nahr. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, inna a'dhamal ayyami 'indallah tabaraka wa ta'ala Yaum Nahri tsumma Yaumul Qarri. Jadi sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tabaraka wa taala itu hari raya kurban atau kemudian hari Qor. Ya, Al-Qor di sini maksudnya adalah hari ke-11. Jadi hari tasyrik yang pertama. Karena apa? Karena di situ para haji, ya, orang-orang yang berhaji itu sedang melakukan apa? Melakukan
mabit di Mina ya, tinggal di Mina seperti itu. Nah ini ada hari raya Idul Adha juga. Kemudian juga di sini ketika di awal-awal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ketika kita beramal juga amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di situ kita dihimbau juga ya ketika di awal 10 hari bulan Dzulhijjah untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ya. Kemudian apa saja amalan soleh yang harus kita lakukan ketika kita berada pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Ya, di antara amalan yang utama yang dianjurkan untuk kita amalkan adalah yang pertama al-hajj, yaitu kita pergi haji. Kalau apa Bu? Kalau kita mampu, ya. Pergi haji. Haji termasuk rukun Islam yang kelima. Dan di sini ada sebuah hadis menyebutkan perihal keutamaan berhaji. Ya. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Ya, jadi ketika kita pergi haji kemudian kita diterima hajinya, maka tidak ada balasannya kecuali apa? Surga. Nah, ini kan luar biasa nih Bu. Monggo yang memiliki kemampuan secara fisik, secara finansial bisa pergi haji, pergilah haji di bulan Dzulhijjah. Ya, biasanya kalau di Indonesia sih berkloter ya, bertahap biasanya. Ya. Mungkin ada di antara jemaah yang hendak pergi haji tahun ini. Ya, ya semoga dimudahkan Ibu. Nah. Kemudian amalan kedua adalah asyam, puasa. Ya, puasa. Yang pertama tadi haji, yang kedua adalah puasa. Tadi disebutkan bahwasanya di antara puasa yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah adalah puasa Arafah pada hari Arafah, karena keutamanya akan dapat menggugurkan dosa-dosa selama setahun yang telah lalu dan juga akan datang. Ya. Di sini boleh nggak Bu, kalau misalkan kita melakukan puasa di tanggal 1, 2, 3 atau 4-nya? Boleh ya Bu, secara keumuman hadis bahwasanya kita disuruh untuk banyak beramal soleh di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka silakan bisa kita melakukan puasa, terus banyak bersedekah, terus birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, ya, dan selainnya banyak sekali. Pokoknya amal-amal kebaikan apa saja silakan diperbanyak ketika di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga di antara amalan yang diserukan juga adalah as-sholat. Ya, sholat. Ya, karena sholat merupakan penghubung antara seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, di sini lebih ditekankan lagi ketika hari-hari yang memiliki keutamaan. Karena apa? Karena ketika kita sholat di hari-hari yang memiliki keutamaan, maka sudah jelas di situ. Jadi
amalan-amalannya akan dilipat gandakan. Ini selain sholat wajib, Ibu. Jadi kita mau banyak, misalkan sholat duha yang tadinya 2 rakaat menjadi kita tingkatkan lagi menjadi 8 rakaat. Terus sholat sunnah rawatibnya, iya sunnah rawatib. Misalkan sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian setelahnya 2 rakaat, setelah maghrib diamalkan, setelah isya 2 rakaat diamalkan, kemudian sebelum subuh juga diamalkan. Ya, sholatnya diperbanyak. Terus sholat tahajud atau sholat malamnya juga diperbanyak. Ya. Kemudian amalan keempat adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi kita harus memperbanyak, ya, dari mulai bertakbir, kemudian apa? Tahmid, baca alhamdulillah, kemudian tahlil, ya, la ilaha illallah, kemudian apa? Tasbih, subhanallah, dan selainnya. Pokoknya perbanyak zikir, ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'atsiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmidi." Ya, jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, padanya daripada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya, maka fa'aksiru, maka perbanyaklah fihinna padanya minat tahlil, dari membaca tahlil. Kemudian takbir Allahu Akbar. Kemudian tahmid, bacaan alhamdulillah, ya. La ilaha illallah. Kemudian apa? Allahu Akbar. Kemudian apa? Alhamdulillah. Perbanyak, Bu. Ya. Monggo. Karena masya Allah, ya, utamanya ya luar biasa. Itu diantaranya. Kemudian sodakoh juga termasuk, ya, sodakoh juga termasuk bagiannya. Saya singkat, ya, nanti kita bahas tentang masalah-masalahnya di udhiyah, mungkin itu yang paling penting. Kemudian udhiyah, ya, menyembelih hewan kurban kalau mampu, monggo, atau sebenarnya di sini, ya, untuk hewan kurban nanti ada rinciannya, apakah boleh berhutang atau tidak, nanti kita bahas satu persatu insyaallah, ya. Monggo kalau ada yang memiliki keluasan rezeki berkurban, ya. Kemudian kita akan masuk ke masalah-masalah yang terkait dengan udhiyah ini, ya. Tadi disebutkan bahwasanya kita akan masuk ke pembahasan masail terkait dengan udhiyah. Ya, tadi disebutkan bahwasanya terkait dengan keutamaan-keutamanya di bulan Dzulhijjah dan juga amalan-amalan apa yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan masalah-masalah terkait dengan hewan kurban. Nah, ini penting sekali, ya, Bu, kalau ini fikihnya. Apa sih udhiyah itu, Bu? Udhiyah apa? Udhiyah itu adalah apa? Ada yang pernah mendengar istilah ini? Ya. Jadi segala sesuatu yang disembelih, ya, dari hewan ternak, baik itu unta, apalagi sapi, kemudian kambing pada hari raya kurban sebagai atau dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya udhiyah itu adalah hewan kurban, ya. Kenapa, Bu, dinamakan dengan hal tersebut, dengan udhiyah? Ya, di sini disebutkan bahwasanya pada hari tersebut disembelihnya itu pada waktu dohwah. Dohwah itu waktu duha.
Ya, makanya diistilahkan dengan udhiyah. Jadi hewan kurban itu disebut dengan udhiyah karena disembelih di waktu duha, seperti itu. Ya. Dan amalan ini disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dan dia merupakan bagian dari syiar-syiar Islam. Ya. Di antara dalil dari hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kita sering membacanya insyaallah, fasholli li rabbika wanhar. Ya, maka tegakkanlah sholat kepada Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Ya, jadi udhiyah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah dan merupakan bagian dari syiar Islam. Ya, di antara dalilnya tadi, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Bersolat kepada Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Ya. Itu diantara dalilnya. Hukum udhiyah atau menyembelih hewan kurban, hukumnya menurut jumhur ulama ibu-ibu itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah ibu? Ya, sunnah yang ditekankan. Ya, jadi ada penekanan di situ. Itu menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah dan sebagian dari Imam Malik, hukumnya itu wajib bagi yang memiliki kemampuan. Dalilnya apa? Mereka berargumen dengan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Ya, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati musolah kami, tempat sholat kami. Nah, ini menunjukkan apa? Bentuk ancaman, tahdiran, peringatan. Jadi kalau orang-orang yang mampu bisa membeli hewan kurban kemudian kok tidak mau berkurban, kata Rasul, janganlah kalian mendekati tempat sholat kami. Ya. Nah, dari hadis tersebut, dari mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib hukumnya, seperti itu. Tapi kalau mayoritas ulama mengatakan apa tadi Bu? Sunnah muakkadah. Nah, mungkin juga sebagian besar kita nih hukumnya hanya sampai apa? Sunnah muakkadah berpendapatnya, seperti itu. Monggo. Itu terkait dengan hukumnya. Dan untuk udhiyah ini, berkurban ini disyariatkan kepada seluruh orang, Ibu. Tidak terkecuali baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik dia dalam keadaan mukim tinggal di suatu kota tertentu atau dia sedang safar, perjalanan. Itu juga tetap ada syariatnya, ataupun orang desa ataupun kota. Ya, terkait berkurban itu semuanya, ya. Untuk apa? Disyariatkan berkurban meskipun dalam keadaan bersafar, misalkan kita dalam perjalanan kemana gitu, juga disyariatkan untuk berkurban. Kemudian Bu, pertanyaan, boleh nggak Bu, ketika kita kok tidak memiliki uang, kemudian kita ingin berkurban, kemudian kita berhutang ke tetangga kita atau ke keluarga kita atau selainnya, teman kita, boleh nggak Bu? Hah? Kenapa Bu tidak boleh? Hah? Boleh nggak Ibu Bu? Hah? Oh, nggak mampu. Bisa beban ya, ya. Ya Bu, di sini ada rincian sebenarnya Bu. Jadi kalau misalkan kita kok nggak punya duit, nggak punya uang untuk beli hewan kurban, kemudian kok kita ingin berkurban, boleh berhutang, tapi dengan syarat. Syaratnya apa Bu? Syaratnya itu dia mampu untuk membayar. Jadi dia memandang dirinya, saya akan mampu membayar. Contoh misalkan pegawai negeri misalkan, dia kan jelas dapat penghasilan per bulan. Nah, kemudian dia berhutang karena waktu itu kemudian nggak punya uang.
Nah, saya ingin berkurban. Dia berhutang ke temannya, nanti saya potongin pakai gaji saya misalkan. Berarti kan dia sudah memiliki apa? Kemampuan kuat, karena dia pasti dapat apa? Bulanan seperti itu. Kecuali orang yang maaf menganggur gitu ya, atau yang usaha kecil-kecilan yang kadang dapatnya banyak, kadang dapatnya sedikit, nggak mesti, itulah beda. Tapi kalau dia yakin mampu untuk bisa mengembalikan, maka diperbolehkan. Jadi, diperbolehkan untuk berhutang. Kalau apa Bu? Dia berasumsi mampu untuk mengembalikan. Tapi kalau kita, waduh, kalau hutang nih bakalan bertahun-tahun nggak selesai, ya jangan. Jadi harus dipending dulu. Ya. Terlebih kalau dia menganggap amalan itu hanya sekedar sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi hutang kan malah wajib untuk melunasi, malah nanti kalau dia repotan untuk membayarnya malah mudorot ya, memberi madorot untuk dirinya sendiri, membebankan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu. Maka ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena diantara apa namanya keunikan atau keunggulan syariat Islam itu tidak membebankan apa kepada pengikutnya itu melebihi dari kadar kemampuannya, dan kita tidak boleh apa namanya memberatkan diri dalam setiap amalan, karena kita hanya dituntut untuk yang kita mampu. Kita berusaha keras tapi dengan sesuatu yang kita mampu. Jadi jangan sampai kita memberatkan diri kemudian malah menjerumuskan diri kita pada hal lain yang lebih buruk, maka jangan. Nah, Islam itu indah Bu, jangan khawatir, nggak bakal memberatkan penurutnya ya, seperti itu. Jadi boleh ya, dengan berhutang, tapi syaratnya harus mampu ya. Kemudian di antara hikmah dari udhiyah, nah ini saya menurut kitab saja nih Bu, hikmah-hikmahnya kan permasalahannya tadi. Di antara hikmah dari udhiyah berkurban, yang pertama adalah bentuk ta'abud kepada Allah, yaitu bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua adalah Ihya sunnati Ibrahim al-Khalil. Jadi menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita tahu bahwasanya berkurban ini kan dulu awal kali ketika apa? Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Bermimpi apa Bu? Ya, bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian menceritakan kepada Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail ketika diceritakan, beliau tidak takut, ya, tidak khawatir. Bahkan beliau mengatakan bahwa dia akan bersabar dengan hal tersebut, karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu anak yang soleh nih Bu. Selama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dia rela berkorban, meskipun dengan jiwanya dengan apa? Diri nyawanya sendiri ya. Maka ketika itu karena mereka ya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam begitu tabah, kuat dan sabar, Allah memberikan ganti. Akhirnya apa? Nabi Ismail diganti dengan kambing. Ini kan nikmat yang luar biasa Bu. Coba kalau tidak diganti gimana Bu? Sampai sekarang misalkan disyariatkan pot 3 kita beriman enggak ini kita untuk menyembelih putra kita enggak tegel ya Bu biasanya, tapi itu diantara apa namanya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Allah Maha tahu akan segalanya. Kemudian Allah mengganti dengan kambing ya. Nah, ini yang patut kita syukuri ya, yang patut kita syukuri. Kemudian yang ketiga di antara hikmahnya adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu itu tadi di antara hikmah-hikmahnya ya. Permasalahan berikutnya bahwasanya
untuk udhiyah, berkurban, seperti itu. Ya. Di sini ada sebuah perkataan ya dari Sa'id Ibnu Musayyib. Beliau mengatakan, li'an udhahi bisyatin ahabbu ilayya min an atasaddaqu atau atasaddaqa bi'ati dirham. Jadi berkurban dengan seekor kambing lebih saya cintai daripada aku bersedekah dengan 100 dirham. 100 dirham banyak ya nilainya ya Bu. Tapi kata Sa'id Ibnu Musayyib, beliau mengatakan lebih menyukai apa? Menyembelih kurban. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hewan kurban itu lebih utama, menyembelih hewan kurban lebih utama daripada kita bersedekah dengan nilai uang yang semisal hewan kurban tersebut. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya, boleh nggak Bu kita menyembelih hewan kurban di atas namakan keluarga kita yang sudah wafat, meninggal? Boleh nggak Bu? Boleh. Masya Allah, sudah pintar-pintar ini Ibu. Iya, boleh ya Bu. Jadi boleh ketika kita misalkan berkurban kemudian untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi asalnya Bu, asalnya untuk hewan kurban itu adalah disyariatkan bagi orang yang hidup saja. Ya, kecuali kita menyembelih kemudian kita sertakan juga apa? Anggota keluarga kita yang lain, termasuk di dalamnya yang sudah meninggal. Seperti itu. Asalnya seperti itu. Jadi asalnya disyariatkan hanya untuk yang masih hidup. Jadi misalkan sudah ada keluarga yang meninggal kemudian kita berkorban atas nama beliau, ya asalnya boleh, tapi asalnya lebih utamanya hanya diikut sertakan. Ya, jangan kita berkorban dengan kambing, ya. 1 ekor kambing kita sembelih kemudian kita niatkan untuk apa? Seluruh keluarga kita. Boleh Bu, seperti itu. Jadi dengan seekor kambing kita sertakan korban ini untuk misalkan ya keluarga anak kita, kemudian ibu kita yang sudah meninggal dan selainnya, maka boleh seperti itu. Ya. Kemudian hewan-hewan yang disyariatkan untuk berkurban, ya. Atau syarat hewan yang dijadikan untuk korban, boleh nggak kita berkurban dengan ayam? Boleh, kalau banyak terus diberikan berikan kambing gitu loh misalnya. dia punya ayam banyak gitu, terus baru diberikan. Itu kan berarti kambing kan Bu, korbannya kambing atau ayam? Kambing ya. Ayamnya nggak disembelih kan? Udah dijual loh. Ya, dijual. Ya, jadi tidak boleh ya Bu ya. Tidak boleh. Jadi hanya tiga hewan kurban yang boleh dijadikan berkurban. Yang pertama Pak, al-ibil, unta. Kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Nah, kambing ini kan macam-macam, ada domba, ada kambing, biri-biri dan selainnya, termasuk di dalamnya. Ya. Jadi hanya itu, nggak boleh kita kurban dengan ayam atau apa, ya, kuda misalkan. Ya. Permasalahan berikutnya, boleh nggak Bu kita menyembelih hewan kambing, ya 1 ekor kambing untuk keluarga kita yang lain? Hanya 1 kambing loh Bu. Misalkan kita nyembelih 1 kambing kok kita niatkan untuk keluarga kita yang lain, boleh nggak? Ayo, masih ingat nggak tadi saya katakan? Boleh ya, boleh. Jadi maksud kalau kambing 1 orang itu pembiayaan. Ya, atau misalkan sapi berapa orang Bu? 7. Onta juga 7. Itu dari sisi pembiayaannya. Kalaupun misalkan kita menyembelih 1 ekor kambing kemudian kita niatkan pahalanya untuk semua anggota keluarga kita, maka itu boleh, sah dalam syariat. Bahkan para sahabat Nabi dulu seperti itu, menyembelih 1 ekor kambing untuk keluarganya juga. Nah, seperti itu ya. Ya. Di sini dalam sebuah hadis disebutkan, qala Abu Ayyub Al-Ansori, berkata Abu Ayyub Al-Ansori,
Kana rajulu yudhahi bi syati anhu wa an ahli baitihi fa ya'kuluna wa yut'imuna. Jadi dahulu ada seseorang lelaki yang dia menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan juga keluarganya. Mereka memakan dan juga memberikan kepada yang lain. Ya, seperti itu. Jadi boleh Ibu, monggo. Kalau ada keluasan rezeki mau menyembelih seekor kambing, niatkan untuk diri kita dan juga keluarga yang lain. Nah, kalau di sini biasanya kalau di masjid-masjid kayaknya hanya untuk satu orang gitu, untuk siapa bin siapa, siapa binti siapa, seperti itu gitu. Gimana Bu? Bisa udah sih. Alhamdulillah, Ji. Alhamdulillah. Kemudian di sini yang termasuk bagian dari keluarga yang diserikatkan, diikutsertakan, itu boleh berkumpul beberapa orang, Ibu. Boleh berkumpul beberapa orang dari saudara-saudaranya ataupun putra-putranya, ya, dibolehkan. Dalam apa? Dalam satu ekor kambing di situ. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya, gimana Bu kalau misalkan ada seorang lelaki yang memiliki 4 istri misalkan atau 3, boleh nggak berkorban untuk istri-istrinya juga dengan seekor kambing misalnya? Boleh ya, karena tadi sudah disebutkan boleh untuk keluarga, kan istri keluarga ya, boleh. Nah, cukup 1 ekor bisa untuk semuanya. Ya. Kemudian tadi juga sudah sedikit disinggung bahwasanya untuk onta dan juga sapi ya itu boleh berserikat berapa orang Bu? 7. Kalau kambing berapa? 1. Ya bolehnya berserikat. Kalau punya uang banyak ya beli aja sendiri ya. Kalau punya uang 25 juta beli sapi sendiri tidak masalah. Tapi boleh kalau mau berserikat 7 orang juga boleh seperti itu. Gitu. Kemudian misalkan kita berserikat entah itu onta atau sapi, kemudian sebagian yang ikut serta itu sebenarnya tidak ingin udhiyah, berkurban, bagaimana Bu? Boleh tidak Bu? Ya karena sebatas hanya nazar, karena nazar. Kan ada nih Bu, nazar nanti kalau saya diterima PNS saya akan berkurban misalkan, seperti itu, boleh tidak Bu? Jadi memang niatnya bukan asalnya dia mau menyembelih hewan kurban, karena sebabnya adalah nazar. Kan ada 7 orang, 2 orang niatnya nazar, atau hanya sekedar saya niatkan untuk bersedekah, nanti kalau dapat hewan kurban itu saya sedekahkan untuk tetangga atau keluarga saya yang nggak mampu misalkan. Jadi asalnya dia nggak inginkan untuk berkurban, gimana Bu? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh makan dagingnya aja sebentar, harus ada yang menerangkan. Ya, bolehnya berserikat ya, betul, boleh. Jadi boleh, meskipun misalkan ada 2 atau 1 orang yang berserikat dalam 7 orang itu, misalkan dari 7 2 karena nazar atau karena ingin memberikan dari hasil sebelah itu ke tetangganya gitu, tidak masalah, boleh, ya, seperti itu, boleh, betul, Masya Allah. Wah, ini kayaknya sudah mungkin Ibu, sudah luar biasa ibunya ini Ibu. Sah nggak Bu ketika kambing itu diserikatkan, misalkan saya dengan teman saya, yuk beli kambing kita berkorban, boleh nggak? Berarti yang berserikat lebih dari berarti ada 2 orang dan untuk seekor kambing, boleh nggak Bu? Nggak boleh ya.
tidak boleh. Sama juga ketika kita misalkan berserikat onta atau sapi 8 orang atau 10 orang, itu juga tidak boleh. Kalau kurang dari 7 boleh. Boleh malah justru. Kalau kurang malah boleh, Bu. Tapi kalau lebih tidak boleh karena maksimal adalah 7. Kalau kambing 1. Nah, ini kadang di sekolah-sekolah ada deh iuran, masya Allah. Iuran itu gimana? Ya, sebenarnya itu mungkin ya mungkin niatnya sekolah hanya untuk latihan. Jadi maksudnya nanti bukan iuran itu pertama. Kalaupun seperti itu mungkin bisa disedekahkan ke siapa, ya? Ya, kemudian misalkan, oh ini kepala sekolah kayaknya kurang mampu ya, untuk berkorban. Kemudian anak-anaknya itu, misalkan Bu ya, misalkan, atau ada guru lah ya, guru teladan yang betul-betul masih honorer. Nah, jadi gajinya tidak mencukupi untuk beri korban anak-anaknya iuran, kemudian uangnya disedekahkan. Kemudian dari hasil itu, gurunya gitu. Niatkan muridnya. Ya mungkin seperti itu. Ya. Jadi iuran korban gitu Pak. Ya itu makanya ini juga mungkin perkara-perkara yang harus diluruskan. Khawatir anak-anak tidak paham ya. Akhirnya mereka menganggap itu mereka ikut serta dalam berkorban. Ya seperti itu. Jadi memang ya niatnya sih bagus, niatnya biar anak-anak latihan gitu, tapi kalau tidak sesuai ya harus diluruskan ya, seperti itu harus diluruskan. Mungkin kalau kita punya anak yang seperti itu ya deh, niatnya jangan ini, untuk ini aja lah, sedekah iuran itu bukan untuk kurban, karena ya itu batasnya hanya berapa? 7, kalau kambing 1. Ya kemudian di antara hewan kurban yang paling utama, yang seperti apa Bu? Pernah dengar belum? Ya. Yang paling apa? Yang paling gemuk tentunya. Ya, paling gemuk. Kemudian paling bagus, sehat. Kemudian dilihat juga menyenangkan ya Bu. Kemudian ada satu lagi Bu, yang paling mahal. Nah, ya kan namanya berkorban. Ya maksudnya kan ini yang paling afdol, paling utama. Kalau kita kaya misalkan punya banyak uang, ya kita pilih yang terbaik tentunya. Uang untuk Allah kan gitu, kita pilih harganya paling jos. Kalau kambing ya tipe A++ lah ya, ada ya Bu. Jangan pilih yang tipe C ya, tipe A+ kalau mampu banyak. Seperti itu, pilih yang paling gemuk, dilihat gagah ya, seperti itu. Itu juga termasuk bagian yang paling utama. Karena ketika kita berkorban dengan sesuatu yang harganya mahal, dagingnya besar, gemuk ya, berat, kemudian dilihat juga enak sekali dipandang. Ada ya Bu, kita lihat kambing seneng melihatnya, gagah tegap gitu ya, bulunya halus. Wah itu, karena kan kadang sebagian orang sayang ya mau nyembelih yang bagus itu. Nah kalau kita sampai bisa mampu untuk berkorban dengan hal seperti itu, tentunya itu menunjukkan ketakwaan kita. Ya, ketika untuk Allah memberikan yang terbaik, ya, seperti itu. Jadi pahami ya Bu, monggo. Nanti kalau mau berkorban kami lihat yang paling mantap, ya jangan yang paling loyo, mentang-mentang harganya murah lah yang penting berkorban, jangan. Ya, yang pilih yang bagus. Ya. Kemudian hewan kurban juga harus usianya mencapai batas yang ditentukan secara syariat. Ya. Ya. Kalau usianya biasanya kalau di sini ya kambing apa istilahnya? Poel. Giginya udah ini tanggal ya. Ya, kalau dalam syariat ya mungkin juga sama sesuai. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, saya langsung saja menyebutkan bahwasanya harus musinah. Ya, musinah itu kemarin masih ingat Bu istilah musinah? Ketika kita bahas zakat ya, musinah. Musinah itu kalau unta itu harus usianya berapa?
5 tahun. Ya, 5 tahun. Kemudian kalau sapi berapa tahun, Bu? 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Nah itu. Jadi kalau kambing berarti usianya harus 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Itu ya, Bu. Ya, tapi dalam hadis lain disebutkan juga bolehnya dengan jat'ah. Jat'ah itu usianya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Tapi ada yang menunjukkan masuk jat'ah juga 1 tahun. Tapi ada yang mengatakan 6 bulan. Untuk kambing. Ya, untuk kambing. Seperti itu. Tapi untuk kehati-hatian kita, ya hendaknya kita cari yang sudah 1 tahun. Tanya kepada penjualnya. Ya. Kalau biasanya kita ya tandanya dengan apa? Poel ya. Saya nggak tahu sih kalau poel itu biasanya usia berapa, Bu ya? Udah lebih 1 tahun kayaknya nih. Anjir. Ya, ya. Hah? Iya, ya kita tanya orang yang kita percaya tentunya ya. Orang yang kita percaya. Ya, kemudian permasalahan berikutnya, untuk hewan udhiyah juga harus dimiliki oleh orang yang mau berkurban secara penuh, ya, dimiliki. Dan maksud dimiliki bisa membeli atau hibah, hadiah. Nah, dari hadiah tuh, misalkan murid-murid berserikat beli hewan kambing, nanti kambing itu dihadiahkan kepada ibu gurunya, seorang ibu gurunya yang mungkin nggak memiliki kelapangan rezeki, biar ibu gurunya berkurban misalkan. Nah, itu termasuk ya hadiah. Atau al-irs, warisan, ya, dan selainnya. Jadi tidak harus beli, ya Bu. Boleh misalkan ibu pengen anaknya berkurban, atau keluarga lain, kerabatnya, pamannya atau bibinya, kemudian kita beli kambing, dihadiahkan. Nih, Om, Tante, kalau mau berkorban saya punya kambing 1, silakan untuk kamu, gitu. Nah, nanti tantenya atau omnya berkorban dengan hadiah kambing itu, ya untuk dia. Nah, kalau kita dapat pahalanya bukan pahala berkorban, Bu. Pahala apa, Bu? Sedekah nanti, ya, sedekah. Karena niat kita kan bukan untuk berkorban, tapi niat kita untuk sedekah. Nah, seperti itu. Jadi dipahami, Bu, di sini. Jadi kepemilikannya nggak harus beli, ya. Boleh itu hadiah atau warisan. Kemudian waktu, ya, disyaratkan untuk waktu penyembelihan kurban itu ada waktu yang ditentukan oleh syariat. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya di antara waktu yang ditentukan oleh syariat adalah min ba'da atau min ba'di sholatil Id. Ya, setelah sholat Id. Ya, itu mulainya. Jadi setelah sholat Id, kemudian dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, permasalahannya, misalkan Ibu, ada orang yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, termasuk enggak, Bu? Ya, terhitung enggak? Terhitung berkurban enggak? Enggak. Kenapa, Bu? Ya, karena waktu yang ditentukan oleh syariat setelah sholat. Jadi sebelum sholat tidak terhitung udhiyah, hanya sekedar sedekah biasa. Nah, seperti itu. Masya Allah. Kemudian tadi kalau mulainya setelah sholat Id, terakhirnya kapan, Bu? Terakhirnya, waktu berakhirnya masih bolehnya kita menyembelih hewan kurban. Tasrik ketiga jamnya, Bu, pada maghrib atau sampai asar? Nggak tahu. Ya, jadi kalau untuk waktu terakhir bolehnya kita masih menyembelih hewan kurban itu adalah dengan ghurbi syams, jadi tenggelamnya matahari pada hari ketiga. Maghrib, jadi sebelum maghrib, ya. Menjelang maghrib masih bisa, jam 5
Ya, setengah 6 kalau maghribnya jam 6 itu masih bisa. Kita niatkan berkurban di situ masih bisa. Tapi setelah matahari tenggelam, maghrib sudah tidak boleh. Gitu ya. Masya Allah. Jadi untuk hari raya kurban, hari-hari berkurban itu ada berapa hari Bu? 4 hari. Pas tanggal 10, 11, 12, 13 dan tanggal 13 itu batasnya hanya waktu sebelum matahari tenggelam. Ya. Ketika matahari tenggelam sudah tidak boleh. Lah kalau masih tanggal 11 dia menyembelihnya itu di waktu malam, boleh tidak? Boleh dong? Boleh ya? Jadi boleh. Boleh, silakan mau menyembelihnya siang, malam hari, pagi hari silakan, tidak masalah. Selama masih dalam hari tasyrik itu, ya, kecuali tanggal 13 tadi ya. Ya, karena kalau waktu tanggalan Hijriah itu dimulai bulan baru itu atau hari baru itu setelah matahari tenggelam. Kalau di kita kan kadang jam 12 ya, bergantian hari ya. Kalau masih jam 12 malam ke bawah masih hari, misalkan nih hari Senin, masih Senin. Besok setelah jam 12 baru hari Rabu. Tapi kalau secara penanggalan Hijriah itu maghrib ya, penentuannya. Makanya kalau kita menentukan waktu puasa Ramadan atau hari raya kan melihat hilal di waktu sore itu ya. Nah, seperti itu, Masya Allah. Untuk waktu yang paling utama Bu, menyembelih kapan Bu? Kita diskusi saja Bu ya. Waktu apa namanya, siang atau malam Bu? Waktu duha ya. Pertama adalah pada hari yang pertama tentunya paling utama di tanggal 10. Nah, itu paling utama di waktu siang, waktu duha itu karena sesuai dengan namanya udhiyah. Tadi disebutkan karena disembelih di waktu duha. Jadi itu utamanya seperti itu. Ya, setelah sholat. Kemudian di antara hewan yang untuk berkurban tadi sudah disebutkan belum? Sudah belum? Tidak boleh ada aib, sudah disebutkan belum? Belum ya? Ya, jadi di antara hewan-hewan yang untuk berkurban selain tadi yang disebutkan harus yang paling utama adalah bagus, gemuk ya, juga ada syarat lagi. Maksudnya kalau tadi kan yang paling utamanya. Nah, terus kalau untuk hewan kurban sendiri yang boleh atau sahnya untuk dijadikan kurban seperti apa sih? Jadi yang tidak boleh ada cacat aib. Seperti apa Bu contohnya? Seperti pincang misalkan, pincang buta. Ada aja hewan buta. Dan biasanya kalau penjual hewan itu tahu, atau petani yang sudah memelihara kambing tersebut dia tahu, oh ini hewan itu tidak normal, dia buta. Tapi kalau kita mungkin ya tidak paham ya. Nah itu, makanya ketika kita membeli hewan kurban, pasrahkan pada orang yang amanah, yang tahu tentang hewan kurban itu. Atau sakit yang tiba-tiba itu ya, sakit apa seperti demam dan selainnya, ya itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian kupingnya juga harus apa? Kupingnya normal, tanduknya ya, semuanya. Kemudian bagaimana Bu hukumnya misalkan seorang yang sudah berniat berkurban, kemudian dia membatalkan niatnya. Jadi ada orang nih, saya mau niat berkurban, kemudian dia kok tidak jadi pada hari raya Idul Kurban, setelah hari tasyrik dia nggak jadi. Gimana Bu? Ada hukumannya nggak nih? Kalau udah niat kok malah dia nggak jadi beli kambing, nggak jadi nyembelih, atau nggak jadi beli sapi, gimana? Ada hukumannya nggak Bu?
Jadi asalnya kalau dia tidak mentakyin ya, mentakyin itu seperti menentukan hewan kurbannya itu, maka tidak masalah ya, tidak masalah seperti itu. Misalkan cuma ya nanti kalau ada rezeki saya berkurban, tapi kok pada waktu hari raya sampai hari tasyrik dia nggak jadi karena kodok duitnya nggak ada untuk beli, ya nggak apa-apa, ya pun nggak ada kafarahnya ya, nggak ada sanksinya. Nah memang ya gimana lagi, udah ada gitu. Kemudian di antara hal yang disukai juga seorang yang berkurban itu menyembelih dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya menyembelih hewannya sendiri, tidak mewakilkan. Ya kalau perempuan ya biasanya tidak tegel ya. Kalau zaman sekarang enggak. Kalau dulu zamannya sahabat Rasul berani loh. Kalau ada tamu itu, bojonya itu menemui tamunya, istrinya tiba-tiba sudah nyembelih kambing dimasak. Masya Allah ya, luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin urufnya enggak sampai seperti itu ya. Ayam saja enggak tega ya. Ya misalkan karena hatinya enggak tega ya sudah, wakilkan saja, wakilkan kepada orang ya, serahkan ke masjid ya, ada pihak ya yang menyembelihnya. Saat penyembelihan itu kita sebaiknya membaca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Nah itu membaca. Yang berkorban berdoa khusus. Ada nggak doanya gitu maksudnya? Wallahualam, kalau yang menyembelih ada ya nanti, tapi kalau kita saat disembelih ya saya belum menemukan hadisnya atau belum pernah mendengar juga. Jadi harus berdoa misalkan minta di apa gitu, belum. Anak saya nggak tahu ya, mungkin nanti kalau ada yang ustaz lain yang tahu monggo ditanyakan. Kemudian juga ketika orang yang hendak berkurban itu harus menahan diri dari memotong kuku, rambut ya, itu harus dijaga. Jadi kalau sudah memasuki 10 hari itu, 10 hari bulan awal 10 hari awal bulan Dzulhijjah ditahan, jangan memotong kuku dulu, jangan juga memotong rambutnya. Iya, setelah selesai itu. Kemudian boleh nggak Bu? Ini terakhir saja ya. Boleh nggak kita itu menjual kulit? Nah kalau di kota-kota kan orang nggak telaten biasanya di kelobot. Jadi hewan kurbannya di kelobot. Dan kulitnya itu dijual. Boleh nggak? Oh dikasihkannya panitia malah. Ya jadi biasanya ya, sebenarnya sebagian ulama tidak boleh dijual, disedekahkan saja kepada siapa kulitnya ya. Tapi ada pendapat boleh dijual, tapi nanti kita bersedekah dengan hasil jualannya itu. Jadi uangnya itu disedekahkan, seperti itu. Ya lihat ada fakir miskin, ya udah disedekahkan dengan hasil jualnya itu, jual kulitnya. Ya. Tapi kalau yang paling utama ya ini aja, sedekahkan untuk kulit gitu ya, biar ya. Nah ini boleh nggak kita memberikan kepada jagal? Bukan upahnya loh Pak, upahnya kita upah sendiri, terus kulitnya itu disedekahkan kepada yang jagalnya. Yang jagal. Jagalnya. Tapi bukan upahnya. Bukan upah ya, kalau upahnya ada sendiri, kita ngasih upah. Terus itu kulitnya kan kita tidak bisa terus dikasihkan, disedekahkan ke yang jagal, itu boleh? Ya, kalau tapi tidak boleh untuk usul upahnya ya, tidak boleh untuk upahnya. Upahnya kita sendiri dikasih upah, terus itu kulitnya
Ya, jadi kita tidak boleh